Oke, akhirnya bisa bikin lagi video di tengah kesibukan. Video kali ini masih terkait cara baru revert firmware PS4, yang merupakan sambungan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya aku sudah jelaskan secara lengkap alat dan bahan yang diperlukan, juga cara memodifikasi microcontroller Tensi. Berikut tata letak sambungan kabel antara Tensi dan USB to TTL ke PS4. Nah, di video kali ini kita akan bahas cara melakukan dump NOR dan Syscon chip, cara patching file dump tadi, dan terakhir cara me-restore file dump yang sudah di-patching tadi ke NOR dan Syscon chip PS4. Untuk itu tonton video ini sampai selesai. Oke, pertama kita akan download dulu beberapa aplikasi yang diperlukan untuk melakukan dumping NOR dan Syscon chip. Yang pertama Python versi terakhir. Lalu PS4 WeTools dari Andyman. Kemudian PS4 Syscon Tools dari Apkarino MHM. Lanjut kita download Norway dari Hajaj. Untuk downloadnya kalian pilih di sini. Dan terakhir aplikasi Pati. Semua link aplikasi tadi aku taruh di deskripsi. Setelah selesai download, kalian ekstrak semua file zip, yaitu PS4 WeTools, PS4 Syscon Tools dan Norway. Jangan lupa kalian install juga aplikasi Pati. Nah, khusus untuk Python, sebelum kita install kita ke folder Norway dulu, lalu buka file SPW readme. Lalu kita download Python versi 2.7.2 ini dan PS serial, link masing-masing ada di sini. Kita butuh download kedua file ini agar bisa menjalankan script Norway yang ada di sini. Sementara Python versi terakhir yang sudah kita download hanya sebagai launchernya saja. Oke, di sini kedua file sudah aku download. Sekarang kita install dari Python versi terakhir dulu. Lalu Python versi 2.7.2. Dan terakhir PS serial. Di sini pilih versi 2.7, jangan sampai salah. Oke, semua sudah terinstall. Kita sudah bisa hapus file installernya karena kita sudah tidak membutuhkannya lagi. Langkah selanjutnya kita akan melakukan backup atau dumping NOR dan Syscon chip. Kita akan mulai dari Syscon dulu. Sebelumnya microcontroller Tensi sudah terhubung ke PC, seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya. Jika sudah, pertama kita isi program flasher ke microcontroller Tensinya dulu. Untuk itu buka folder PS4 Syscon Tools, HW, Loader. Lalu jalankan aplikasi Loader Tensi ini. Lanjut kalian keluar dari folder Loader. Pilih folder Tensi++ 2.0. Lalu kalian geser file hex ini ke atas aplikasi Loader Tensi. Bisa juga kalian pilih file hex tadi lewat menu file, open hex file. Kemudian aktifkan mode program Tensi dengan menekan tombol yang ada di Tensi. Nanti tampilan pesan yang ada Loader Tensi akan hilang sebagai pertanda mode program sudah aktif. Selanjutnya kita klik tombol program. Setelah tampil download komplit, kita klik menu reboot untuk merestart Tensi. Oke, sampai di sini Tensi sudah siap dipakai untuk melakukan dumping Syscon chip. Untuk itu kita buka kembali folder PS4 Syscon Tools. Kali ini kita ke folder PC. Lalu jalankan aplikasi PS4 Syscon Tools. Kemudian pastikan COM port di sini sudah sesuai dengan port Tensi yang terdeteksi di komputer kalian. Untuk memastikannya kalian klik kanan di menu Windows, pilih Device Manager, pilih port. Nanti di sini kelihatan Tensi terdeteksi di COM berapa, sebagai contoh di sini punyaku di COM 3, di kalian mungkin bisa berbeda. Setelah itu kita klik Connect. Oke, setelah kita klik Connect dan jika kabel yang kita solder sebelumnya di motherboard PS4 sudah benar, maka akan tampil pesan seperti ini, yang intinya semua berhasil terhubung. Di sini aku akan perlihatkan lagi yang ada di YouTube-nya Modded Warfare, karena aku belum bisa melakukannya langsung di PS4 aku. Lanjut klik OK. Di menu Syscon Process, pilih Dump Full System Flash. Kemudian Number of Dump kita pilih 2.
Artinya di sini kita akan melakukan dump sebanyak 2 kali. Nanti setelah proses dump selesai, aplikasi akan membandingkan kedua file dump tersebut untuk memastikan keduanya identik, sehingga bisa kita tahu file dump tidak korup. Sebelum memulai proses dump, kita bikin dulu folder untuk menempatkan file hasil dump, masing-masing untuk Nor dan Syscon, biar tidak ketukar. Kemudian kita kembali ke aplikasi PS4 Syscon Tools. Di menu input-output file kita pilih folder yang sudah kita siapkan tadi. Di sini kita akan pilih folder untuk Syscon, karena kita akan melakukan dumping Syscon. Jangan lupa beri nama file dumpnya, terserah mau dikasih nama apa, misalnya di sini dikasih nama Syscon, biar mudah dikenali. Lanjut klik Save. Setelah itu klik tombol Start untuk memulai proses dump. Kita tunggu proses dumping selesai. Setelah dump file kedua selesai, aplikasi akan langsung membandingkan kedua file hasil dump. Jika tampil pesan file are identical seperti ini maka proses dump berhasil, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Dalam proses dump ini kita juga sudah mengaktifkan mode debug di Syscon chip, artinya di sini kita sudah tidak perlu lagi menghubungkan kabel dari titik D4 Tinsy ke kaki VDD Syscon chip, setiap ingin melakukan dumping. Jadi kabel tersebut sudah bisa kita lepas, dan kita solder kembali kaki Syscon ke papan motherboard yang sebelumnya kita angkat. Selanjutnya kita akan melakukan dumping Nor chip. Untuk itu kita buka kembali aplikasi Loader Tinsy. Kita akan program Tinsy dengan file hex yang berfungsi untuk melakukan dumping Nor chip. Prosesnya sama dengan program Syscon chip tadi. File hex yang kita ambil kali ini ada di folder Norway, SPY, Release. Lalu kita geser ke atas aplikasi Loader Tinsy. Kemudian tekan tombol di Tinsy untuk mengaktifkan mode program. Klik program. Terakhir reboot. Sekarang Tinsy sudah siap dipakai untuk dumping Nor chip. Berbeda dengan dumping Syscon chip tadi yang ada aplikasinya sendiri, untuk Nor chip kita hanya menggunakan perintah script Python lewat PowerShell. Caranya, pertama kita buka dulu folder Norway, lalu tahan tombol Shift di keyboard, sambil tetap tahan tombol Shift, klik kanan sembarang area folder Norway ini, lalu pilih Open PowerShell Windows. Nanti akan kebuka Windows PowerShell seperti ini. Kemudian kita pastikan dulu Python sudah terinstall dan versinya juga sudah sesuai. Untuk perintahnya bisa kalian lihat di sini. Bisa kita lihat di sini versinya sudah sesuai dengan yang kita install tadi yaitu versi 3.11 dan versi 2.7. Selanjutnya kita pastikan juga Tinsy sudah terhubung ke Nor chip dengan perintah berikut. Untuk port COM-nya, sesuaikan dengan punya kalian. Untuk melihatnya sama seperti sebelumnya yaitu, klik kanan menu Windows, pilih Device Manager, pilih port. Di sini bisa dilihat port COM punyaku. Oke, setelah sudah cocok, tekan Enter. Kalau kabel yang kita solder sebelumnya sudah benar maka akan tampil pesan seperti ini, yaitu informasi detail terkait Nor chip-nya. Oke, jika semua sudah benar, sekarang kita akan melakukan dumping Nor chip, dengan perintah berikut. Lalu tambahkan 4 lokasi folder, untuk menampung file hasil dump Nor chip. Untuk itu kita ke folder yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kalian klik di atas sini, kemudian blok, klik kanan, pilih copy. Selanjutnya kita kembali ke Windows PowerShell. Sebelumnya kita ketik dulu tanda petik 2 kali. Lalu pindahkan kursor di antara tanda petik ini, kemudian klik kanan untuk paste path yang kita copy tadi. Ketikkan lagi di sini backslash, lanjut ketikkan nama file dump, misalnya di sini s/01.bin. Kita pakai 01 terakhir karena kita bakal dumping 2 kali, sama seperti Syscon chip tadi. Jadi untuk dump kedua kita kasih nama s/02.bin. Terakhir tekan Enter untuk memulai proses dump. Nanti akan tampil proses dumping seperti di bawah ini. Proses dumping akan membutuhkan waktu kurang lebih 3-4 menitan. Setelah proses dumping pertama selesai, kita lanjut lagi dengan dump Nor chip untuk yang kedua. Perintahnya sama, tinggal nama filenya saja kita ubah dari s/01 jadi 02, atau mau dikasih nama lain juga terserah. Setelah itu tekan Enter.
Aku anggap sekarang kita sudah punya dua file dump NOR chip, dan sebelumnya kita juga sudah punya dua file dump Syscon chip. Langkah selanjutnya kita akan melakukan patching di file backup NOR dan Syscon. Untuk melakukan patching kita akan menggunakan aplikasi PS4 WeTools. Sebelumnya kita pindahkan dulu aplikasi ini ke dalam folder di mana kita menyimpan file dump NOR dan Syscon chip. Setelah itu sama dengan Syscon tadi, kita cek dulu kedua file dump NOR tadi apakah korup atau tidak, dengan cara membandingkan kedua file backup tersebut dengan aplikasi PS4 WeTools ini. Oke, untuk itu kita jalankan dulu aplikasinya. Bisa kalian lihat di sini ada 6 menu yang bisa kita pilih. Kita pilih file browser. Untuk itu ketik 1, lalu enter. Di atas sini ada dua folder tempat kita menyimpan file backup tadi. Karena kita akan membandingkan file backup NOR maka kita pilih folder NOR. Untuk itu ketik 1, lalu enter. Bisa kita lihat di sini dua file backup NOR chip. Terus di bawah sini ada menu compare bin files, artinya membandingkan dua file dalam folder ini. Untuk itu kita langsung ketik C saja, lalu tekan enter. Jika tampil pesan file are equal, result true, maka backup file NOR ini siap untuk kita patching. Oke, sekarang kita tekan enter untuk kembali ke menu sebelumnya. Lalu ketik 1 untuk masuk lagi ke folder NOR. Lalu kita pilih salah satu file backup NOR untuk kita modif, misalnya di sini S/01. Untuk itu tekan 1, lalu enter. Di sini bisa kita lihat informasi detail file backup NOR ini. Jika semua tampil seperti ini maka pertanda file backup ini tidak korup. Yang perlu kalian catat di sini adalah model PS4 kalian, yaitu yang ada di SKU sini, karena kita butuh ini nanti. Lanjut pilih menu flags, untuk itu tekan 1, lalu enter. Kemudian kita ubah status WRT, dari off jadi on. Untuk itu ketik 1, lalu enter. Lanjut ketik 0, enter, untuk kembali ke menu sebelumnya. Kemudian pilih QoS slot switching, untuk itu ketik 4, lalu enter. Di sini bisa kita lihat switch patterns. Sedikit aku jelaskan terkait switch pattern ini. Switch pattern ini yang bisa mengaktifkan kembali slot firmware yang tidak aktif. Kalian pilih sesuai model PS4 kalian, yang sebelumnya kalian lihat di informasi SKU tadi. Misalnya PS4 aku seri 21, maka sesuai yang ada di sini, aku akan pilih 3 dan 4. Kemudian saat kita restore nanti ke PS4, kita coba satu persatu, mulai dari pattern 3 dulu. Jika pattern 3 tidak berhasil, kita coba dengan pattern 4. Dan jika pattern 4 pun tidak berhasil mengaktifkan slot firmware yang tidak aktif, kita coba lagi pattern dari 5-14 yang ada di sini. Tapi biasanya dua pattern awal ini bakal berhasil. Mudah-mudahan kalian mengerti yang aku jelaskan di sini. Oke, sekarang aku akan generate dua pattern saja dulu, yaitu 3 dan 4. Untuk itu ketik 3, lalu enter. Ketik Y, enter. Lanjut ketik 4, lalu enter. Ketik Y, enter. Oke, sekarang kita sudah punya dua file modif backup NOR yang siap kita restore ke NOR chip PS4. Oke, sekarang kita akan modif file backup Syscon chip. Pertama kita kembali ke menu utama, untuk itu ketik M, enter. Kita pilih lagi file browser, ketik 1, enter. Kali ini kita akan pilih folder Syscon, untuk itu ketik 2, enter. Pilih salah satu file backup Syscon yang ada di sini, misalnya yang 01, untuk itu ketik 1, enter. Jika tampil informasi detail terkait file Sysconnya, itu tandanya file backup tidak korup. Lanjut kita akan patching, dengan pilih menu 3, yaitu SNVS Patch, lalu enter. Lalu pilih metode apapun yang direkomendasikan di sini. Jika di kalian metode B, maka kalian ketik 2, karena di sini yang direkomendasikan metode C, maka aku akan ketik 3, enter. Oke, sekarang kita sudah selesai melakukan patching ke file backup Syscon chip. Langkah selanjutnya kita akan restore file modif NOR dan Syscon chip yang sudah di-patching tadi ke PS4. Oke, pertama kita restore harus mulai dari NOR chip dulu. Untuk itu buka kembali folder NORWAY. Buka window PowerShell dengan cara tahan tombol Shift, lalu klik kanan di sembarang tempat dalam folder, pilih Windows PowerShell. Pertama kita akan hapus dulu data dalam NOR chip dengan perintah berikut. Nanti akan tampil seperti ini, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Sambil menunggu prosesnya selesai, kita copy dulu path atau lokasi file backup NOR chip yang kita modif tadi, untuk itu kita ke folder backup NOR. Kita akan coba dulu file switch slot 3, nanti kalau tidak berhasil kita coba dengan file switch slot 4.
Oke, sekarang kita copy pet file switch slot 3 ini dengan cara tahan tombol Shift, lalu klik kanan di filenya, pilih copy as path. Oke, sekarang kita kembali ke Windows PowerShell. Bisa kita lihat di sini proses hapus NOR chip selesai. Sekarang restore file modif backup NOR dengan perintah berikut. Klik kanan di akhir perintah sini untuk paste pet file switch slot 3 yang kita copy tadi, lalu tekan Enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai, ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 10-11 menitan. Oke, proses restore NOR selesai, sekarang kita lanjut restore Syscon chip. Pertama kita program kembali dulu Tinsy dengan Tinsy Flasher. Prosesnya sama seperti yang aku tunjukkan di awal, bisa kalian lihat saja di sini. Oke, setelah Tinsy selesai diprogram, kita jalankan aplikasi PS4 Syscon Tools. Lalu pilih Connect, sebelumnya pastikan port COM-nya sudah sesuai. Kali ini di Syscon proses kita pilih Write Syscon NVS garing SNVS Only. Kemudian di input-output file kita pilih file backup Syscon yang sudah kita patching tadi. Pastikan di sini tercentang. Lanjut klik Start. Kita tunggu proses restore Syscon chip selesai. Jika tampil pesan error seperti ini kita abaikan saja. Oke, proses restore Syscon sukses. Semua tahapan reverting firmware selesai, sekarang kita coba nyalakan PS4. Tapi sebelum kalian nyalakan PS4, pertama kalian cabut dulu kabel USB yang terhubung dari Tinsy ke komputer. Ubah posisi saklar mini ke off, jika kalian menggunakan saklar. Jika tidak, kalian harus cabut kabel yang terhubung ke SMD pengatur tegangan, dan kabel yang tersolder di titik B0 dan B1. Lanjut colok kabel power PS4. Colok juga USB to TTL ke komputer, agar kita bisa melihat pesan log yang tampil saat kita nyalakan PS4. Ini berguna jika terjadi error, sehingga bisa kita tahu penyebabnya. Sekarang buka aplikasi PATI, kita akan setting sesuai yang kalian lihat di sini, mulai dari connection type, serial line dan speed. Perlu kalian perhatikan di sini adalah COM port. Sesuaikan dengan COM port yang tampil di device manager komputer kalian. Bisa kalian save juga settingannya. Terakhir klik Open. Oke, sekarang bisa kita lihat di terminal PATI, sedang berjalan pesan log proses booting PS4. Jika di layar TV tampil seperti ini, yang artinya PS4 kita masuk ke safe mode, maka proses revert firmware berhasil. Kalian tinggal install recovery firmware versi 9.0.0. Kalian download di situs ini, cari yang recovery firmware versi 9.0.0, jangan sampai salah download. Kemudian kalian simpan di flash disk format exFAT atau FAT32. Taruh dalam folder PS4 update seperti ini. Jangan lupa kasih nama file firmware-nya PS4 update.pup. Oke, kembali ke PS4, colok flash disk yang berisi file recovery firmware tadi, lanjut tinggal kalian install. Setelah selesai install, maka PS4 kalian akan kembali ke firmware 9.0.0. Oke, itulah cara revert firmware PS4. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah bisa dilakukan oleh orang awam seperti kita, atau cukup kompleks dan susah? Kalau aku sendiri sih ini kelihatannya bisa kita bikin sendiri. Bahkan aku sendiri sudah beli perlengkapan yang diperlukan untuk revert firmware, antara lain microcontroller Tinsy, USB to TTL, SMD pengatur tegangan, kabel dan yang lainnya. Tapi untuk saat ini aku belum ada rencana mau praktekan. Nanti kalau sudah ada waktu lowong, aku akan bikin sekalian sama videonya. Oke, video kali ini sudah terlalu panjang, aku akhiri sampai di sini, terima kasih sudah menonton. Jika channel ini berguna untuk kalian, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya, terima kasih.